Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib dari semester 2C. Di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 hukum pidana. Sifat kesengajaan. Kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatan juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatan dan tidak diharuskan mengetahui menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Kelima, Weberse dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari suatu perbuatan. 6. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. 8. Dolus repentinus, disebut juga Hastamut di Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari. Unsur-unsur kealpaan. Pelaku dapat menduga terjadi akibatnya perbuatan. Dalam hal ini adanya hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatan sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Pertama, culpa lata. Kedua, culpa lepis. Ketiga, bewussteskuld. Keempat, onbewussteskuld. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu dengan keadaan batin atau jiwa seorang yang sehat dengan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: 1. Sistem deskriptif, 2. Sistem normatif, 3. Sistem deskriptif.